Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim Iskandar. Saya dari kelompok 13. Saya Andrea Prasetyo Ingin menjelaskan materi tentang permasalahan hukum Islam kontemporer. akan menjelaskan pengertian hukum Islam kontemporer. Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Kecenderungan pemaksaan seperti ini dianut oleh banyak kalangan muslim di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia, karena hukum Islam kontemporer memuat banyak sekali kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya. Jika kita mengacu kepada pengertian kontemporer sebagai dewasa seperti dalam bahasa Indonesia, maka sesungguhnya hukum Islam kontemporer bisa juga dimaknai dengan pengembangan pemikiran hukum Islam dewasa. Poin pertama tentang pengertian hukum Islam tadi sudah dijelaskan oleh saudara Andre Eka Prasetyo, dan saya di sini akan menjelaskan poin kedua tentang aspek-aspek hukum Islam kontemporer. Jadi ada beberapa aspek hukum Islam kontemporer, yaitu aspek keluarga. Di sini aspek keluarga, yang dimaksud dengan aspek keluarga itu di sini adalah hal yang terkait dengan pembahasan tentang rumah tangga yang meliputi tentang harta waris dan akad nikah. Terus ada aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengeluaran zakat. Karena itu hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, terus zakat mal, dan perpajakan. Terus yang ketiga tuh ada aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana serat dengan isu-isu HAM, humanis agama. Jadi hukum Islam kontemporer itu mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah kisos, terus potong tangan, terus hukum Islam dan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Terus yang ada aspek teknologi juga. Jadi perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya penyembelihan binatang secara mekanis, terus seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio, dan televisi memberikan salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan ruqyah. Terus yang terakhir ada aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Misalnya tayamum selain tanah. Terus ada ibadah kurban dengan uang. Terus menahan haid demi ibadah haji, dan naik haji dengan travel. Itu beberapa aspek dalam hukum Islam kontemporer. Terus tentang poin ketiga itu tentang metodologi hukum Islam kontemporer. Jadi pola pikir Islam yang beraneka ragam dan bercocok pembaharuan tentu juga berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Oleh karena itu, metode pembaharuan Islam bukanlah sebuah metode yang terlepas dari pembaharuan pemikiran. Hal ini perlu pelacakan yang cermat, karena tidak semua tokoh mempunyai perhatian yang khusus terhadap Islam. Merekonstruksikan metodologi hukum Islam yang sistematis dan komprehensif dan mengoperasikannya
hal yang mendesak untuk dirumuskan dalam kaidah ini adalah pertama-tama menyebarkan tentang pandangan Al-Quran kepada dunia. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 13. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam materi maupun pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Yoga Iskandar undur diri dari pembahasan materi tentang permasalahan hukum Islam kontemporer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.